Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Novendi, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan terkait manajemen pasar uang syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno SE MM. Kita masuk ke dalam materi konsep dasar pasar uang syariah. Pengertian pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah bagian dari pasar keuangan yang berfungsi sebagai tempat transaksi berbagai instrumen keuangan jangka pendek yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Pasar ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek lembaga keuangan syariah, perusahaan atau individu dengan tetap mematuhi aturan syariah yang melarang riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan transaksi yang tidak etis. Karakteristik pasar uang syariah berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama, transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip Islam, seperti menggunakan akad-akad syariah, semisal akad muharabah, murabahah, atau ijarah. Kemudian yang kedua, jangka pendek. Instrumen yang diperdagangkan sesuai dengan jangka waktu hingga 1 tahun. Ketiga, tanpa riba, tidak melibatkan bunga, melainkan menggunakan imbal hasil berdasarkan kesepakatan atau bagi hasil. Keempat, transparansi. Proses transaksi dilakukan dengan jelas untuk menghindari gharar. Kelima, produknya harus halal. Instrumen yang diperjualbelikan harus mendukung kegiatan yang halal. Instrumen pasar uang syariah. Ada beberapa instrumen yang umum diperdagangkan di pasar uang syariah. Yang pertama, sertifikat investasi muharabah antar bank atau IMA. Sertifikat ini digunakan untuk transaksi antar bank syariah berdasarkan prinsip pada bagi hasil. Kedua, sukuk. Surat berharga syariah sebagai bukti kepemilikan aset tertentu yang digunakan untuk pembiayaan proyek atau kegiatan tertentu. Ketiga, wadiyah repo. Transaksi penempatan dana dengan jaminan aset syariah. 4. Fatwa Dewan Syariah. Setiap transaksi harus mendapat persetujuan dan pengawasan dari Dewan Syariah Nasional atau kita kenal dengan nama DSN. Kita masuk pada materi berikutnya, fungsi pasar uang syariah. Yang pertama adalah menyediakan likuiditas, membantu lembaga keuangan syariah dalam mengelola kebutuhan dana jangka pendek. Yang kedua, pengelolaan dana surplus. Memanfaatkan dana surplus untuk investasi yang sesuai dengan syariah. Ketiga, alternatif investasi halal. Memberikan peluang investasi yang bebas dari riba dan spekulasi. Pasar uang syariah berkontribusi penting untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, serta memberikan alternatif bagi pelaku ekonomi yang ingin dalam kegiatan finansialnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut perbedaan pasar uang syariah dan konvensional. Berdasarkan aspek, yang pertama, prinsip dasar. Pasar uang syariah berdasarkan prinsip syariah Islam untuk menghindari riba, gharar, dan masyir. Sedangkan pasar uang konvensional berdasarkan prinsip ekonomi konvensional yang berorientasi pada keuntungan. Kemudian aspek instrumen. Pada pasar uang syariah menggunakan akad syariah seperti mukarabah, wakalah, ijarah, atau murabahah. Sedangkan pasar uang konvensional menggunakan instrumen berbunga seperti sertifikat deposito, surat utang, atau pinjaman berbunga. Terkait dengan aspek imbal hasil atau bagi hasil,
Untuk pasar uang syariah berdasarkan kesepakatan bagi hasil atau profit sharing atau fee yang disebut dengan hijrah. Sedangkan pada pasar uang konvensional berdasarkan bunga tetap atau bunga mengambang atau interest rate. Kemudian berdasarkan aspek pengawasan. Pasar uang syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS atau Dewan Syariah Nasional atau DSN. Sedangkan pasar uang konvensional tidak ada pengawasan syariah. Kemudian contoh instrumen. Pada pasar uang syariah, sukuk atau sertifikat investasi muharabah atau antarbank wadiyah repo. Sedangkan pada pasar uang konvensional, surat utang jangka pendek atau sertifikat deposit atau pinjaman antarbank. Kita lanjut pada perbedaan pasar uang syariah dan konvensional dari aspek larangan riba. Pasar uang syariah melarang praktek riba atau bunga dalam transaksi apapun. Sedangkan pasar uang konvensional transaksi berdasarkan bunga atau interest itu diperbolehkan. Kemudian pada aspek transparansi. Pada pasar uang syariah, transaksi harus transparan dan bebas dari ketidakpastian atau garar. Sedangkan pada pasar uang konvensional tidak ada kewajiban khusus untuk menghindari garar. Dilanjut dari aspek tujuan investasi. Pada pasar uang syariah hanya untuk kegiatan atau proyek yang halal dan sesuai syariah. Sedangkan pasar uang konvensional tidak ada batasan termasuk investasi dalam proyek non-halal. Dari aspek orientasi keuntungan, pasar uang syariah keuntungan diperoleh melalui akad syariah yang adil dan transparan. Sedangkan pada pasar uang konvensional keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga atau spread. Dari perbedaan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pasar uang syariah memberikan alternatif bagi pelaku ekonomi yang ingin bertransaksi dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan pasar uang konvensional lebih fleksibel namun tidak membatasi instrumen atau aktivitas berdasarkan nilai-nilai agama. Kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya adalah tujuan pasar uang syariah. Tujuan pasar uang syariah adalah memberikan stabilitas ekonomi, memberikan solusi likuiditas berbasis prinsip syariah, serta mendorong aktivitas keuangan yang halal dan beretika. Secara rinci berikut tujuan utamanya. Yang pertama, menyediakan likuiditas jangka pendek. Pasar uang syariah membantu lembaga keuangan syariah, perusahaan atau individu mengelola kebutuhan dana jangka pendek tanpa melanggar prinsip syariah. Hal ini memungkinkan mereka memenuhi kewajiban finansial sementara dengan cara yang halal. Yang kedua, alternatif investasi halal. Pasar uang syariah memberikan pilihan investasi jangka pendek yang sesuai dengan prinsip Islam. Instrumen yang digunakan bebas dari riba, garar, atau ketidakpastian, atau masyir atau spekulasi. Ketiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan dana. Pasar uang syariah memungkinkan penyaluran dana surplus dari pihak yang kelebihan dana atau surplus unit ke pihak yang membutuhkan dana atau difficult unit, serta bank syariah dengan mekanisme yang adil dan transparan. Yang keempat, mendukung stabilitas ekonomi. Dengan menyediakan likuiditas yang halal, pasar uang syariah berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah, baik pada tingkat nasional maupun global. Hal ini sangat membantu mengurangi risiko krisis keuangan. Kita lanjut dari tujuan pasar uang syariah. Untuk poin 5, mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Pasar uang syariah mendukung aktivitas ekonomi berbasis syariah dengan mendorong pendanaan pada faktor-faktor yang halal. Hal ini memperkuat ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan. Keenam, memenuhi prinsip etika dan syariah. Pasar uang syariah memastikan
semua transaksi mematuhi prinsip-prinsip Islam, termasuk keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba serta spekulasi. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan diri kepada pelaku pasar. Ketujuh, membantu pemenuhan kebutuhan keuangan lembaga syariah. Pasar uang syariah menjadi solusi utama bagi lembaga keuangan syariah untuk mengelola likuiditas tanpa harus melanggar ketentuan syariah, misalnya dalam pengelolaan cadangan kas atau dana idle. 8. Menjamin instrumen pengendalian moneter syariah. Di tingkat makro, pasar uang syariah dapat digunakan sebagai alat bagi bank sentral syariah untuk mengatur kebijakan moneter berdasarkan syariah, seperti pengelolaan inflasi atau likuiditas dalam perekonomian. Kita masuk ke dalam kriteria emiten menurut syariah. Kriteria emiten menurut syariah merujuk pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar aktivitas dan instrumen keuangan sesuai dengan prinsip syariah, dan emiten memenuhi kriteria dapat tercatat dalam daftar efek syariah dan disusun oleh OJK. Berikut adalah kriteria utama emiten syariah. Yang pertama adalah kegiatan uang atau usaha harus halal. Kegiatan tersebut harus menghindari dari riba, masir atau judi, gharar atau ketidakpastian yang berlebihan atau produk-produk yang haram. Yang kedua, struktur keuangan yang sesuai dengan syariah, di mana pendapatan non halal atau rasio utang berbasis bunga atau aset yang tidak halal, dan hal ini harus dihindari. Kemudian berikutnya ketiga terkait transaksi sesuai dengan aturan syariah, di mana semua transaksi keuangan pada perusahaan atau emiten harus mematuhi prinsip syariah, seperti menghindari akad yang mengandung unsur gharar atau masrik atau riba. Menggunakan akad syariah adalah berbisnis seperti akad muharabah, musyarakah, ijarah, atau murabahah. Yang keempat, tercatat dalam daftar efek syariah atau DES. Emiten atau perusahaan harus diverifikasi atau disetujui oleh otoritas syariah untuk masuk ke dalam DES. Proses ini dilakukan oleh OJK berdasarkan penilaian syariah yang komprehensif. Kelima, diawasi oleh pengawas syariah atau DPS. Setiap emiten atau perusahaan yang ingin memenuhi kriteria syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah atau DPS yang bertugas memastikan semua aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Yang keenam, memiliki fatwa DSN atau MUI. Emiten atau perusahaan harus memiliki fatwa atau sertifikat dari Dewan Syariah Nasional yang menyatakan bahwa aktivitas dan produksi sesuai dengan ketentuan syariah. Ke dalam mekanisme transaksi pasar uang syariah. Mekanisme transaksi di pasar uang syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah untuk menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masir atau spekulasi. Transaksi ini dilakukan dengan menggunakan akad syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas jangka pendek. Adapun yang pertama adalah berdasarkan akad syariah. Transaksi di pasar uang syariah dilakukan melalui akad sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama, mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan membagi hasil keuntungan. Wakalah, pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan transaksi tertentu. Murabahah atau transaksi jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Ijarah, sewa menyewa barang atau jasa. Wadiyah, titipan dana dengan izin pemanfaatan sesuai dengan prinsip syariah.
mengenai jenis instrumen yang diperdagangkan pada pasar uang syariah. Yang pertama adalah sertifikat investasi muharabah antar bank atau IMA. Investasi ini berbasis akad muharabah untuk transaksi antar bank syariah. Kemudian wadiah repo atau penempatan dana dengan jaminan aset syariah seperti sukuk. Sukuk jangka pendek, surat berharga syariah berjangka waktu pendek yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian dana card atau pinjaman tanpa imbal hasil yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Kita lanjut ke dalam materi proses transaksi dari materi pembahasan mekanisme transaksi pasar uang syariah. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Pihak yang membutuhkan dana atau defisit unit mengajukan permintaan kepada pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit. Kemudian pemilihan akad. Para pihak menyepakati jenis akad yang digunakan seperti mudharabah, ijarah, atau wadiah. Penilaian dan verifikasi. Aset atau jaminan yang digunakan dalam transaksi dinilai untuk memastikan halal dan sesuai dengan hukum syariah. Pelaksanaan transaksi. Proses penyerahan dana atau aset dilakukan sesuai dengan ketentuan akad yang telah disepakati. Dilanjut dengan pengawasan syariah. Transaksi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip Islam. Pengawasan dan regulasi. Masih dalam materi pembahasan mekanisme transaksi pada pasar uang syariah. Di sini terdapat beberapa lembaga yang melakukan pengawasan terhadap proses transaksi yang dilakukan oleh pasar uang syariah. Yang pertama DPS, Dewan Pengawas Syariah, mengawasi transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian OJK, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pasar uang syariah, serta fatwa DSN MUI. Semua instrumen yang diperdagangkan harus mendapatkan dari fatwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.